you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Baik berupa uang dan atau barang atau jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua atau wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Itu pungutan. Ini dasarnya adalah Permendikbud 44, Pak. Ini pasal itu, jadi pasal awal-awal nih. Kemudian yang namanya sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang atau jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua atau wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Makanya artinya apa? Artinya sumbangan ini bisa menjadi salah satu sumber pendanaan pendidikan. Lalu caranya bagaimana? Caranya tadi, Pak, musyawarah. Karena bapak-bapak komite ini adalah legislatifnya sekolah. Bapak-bapak kepala sekolah itu adalah eksekutifnya. Nah, ketika terjadi kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara. Sopan santunnya orang bermusyawarah adalah satu, harus ada yang namanya daftar hadir. Yang kedua, harus ada notulen. Yang ketiga, dituangkan dalam berita acara. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi intinya Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya pungutan liar itu adalah pungutan yang tidak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan itu ada dua makna. Satu, tidak ada aturannya. Yang kedua, melebihi aturannya. Karena kalau kurang nggak ada. Misalnya ditentukan 500, ya udah Bapak bayar aja 100 lah gitu. Itu bukan pungli. Yang berikutnya yang disebut pungli itu adalah hal yang dilarang. Makanya tadi Pak Wakil mengingatkan pasal 12, hal yang dilarang. Sehingga kalau memang ada hal yang dilarang di situ, berarti itulah pungli. Jadi artinya ada 3 hal, Pak, pungli itu. 1, dilarang. 2, tidak ada aturannya. Yang ketiga, tidak sesuai aturan. Kira-kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena jujur saja, saya juga merupakan keluarga besar dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan maya. Saya keluarga besar, makanya saya tidak mungkin meninggalkan begitu saja dunia pendidikan. Punten malah, karena istri saya dulu. Iya, artinya saya keluarga besar kan. Tapi kalau sama Pak Amir nggak diakui ya nggak apa-apa lah. Ya. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Yang jelas lebihnya dari Allah, kata Pak Waka tadi. Kurangnya bukan dari beliau tapi dari saya pribadi. Mungkin itu saja. Bila dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komite sekolah maupun sekolah melakukan pungutan kepada siswa dan kepada orang tua siswa. Tapi kita jangan berhenti di situ. Permendikbud membolehkan
komite sekolah melakukan penggalangan kepada perusahaan. Jangan catatan perusahaannya tidak bergerak terhadap minuman beralkohol, kepada perusahaan rokok, tidak boleh. Jadi bukan mengajari ibu bapak semuanya bapak ibu pengalaman, saya mengingatkan saja. Ya. Itu. Dan kepada orang tua siswa boleh tidak? Boleh melakukan penggalangan, tetapi sebagai donatur. Boleh, memang tidak dilarang. Boleh sebagai donatur. Jangan ragu-ragu. Mohon maaf, barusan aja saya menerima laporan dari salah seorang. Tidak lupa juga para pemirsa SMP Negeri yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, di season yang terakhir kami perwakilan organisasi bisa ada kesempatan komunikasi. Mudah-mudahan itu merupakan suatu awal yang baik untuk silaturahmi kita ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya kalau kita dilihat dari definisi, baik yang dikemukakan dan diutarakan oleh Pak Waka, kemudian dari saya penindakan, kemudian Pak Asdar, itu sangat gamblang. Apakah itu sumbangan, apakah itu pungutan? Dan yang diperbolehkan, kata kuncinya adalah sumbangan. Sehingga di sini Pak Waka terjadi suatu perbedaan. Ada dua filosofi kejadian dalam persoalan ini. Yang pertama adalah filosofi normatif yuridis. Yang kedua adalah filosofi bahasa sosialnya baik dan buruk. Diawali dengan nawaitu yang baik yang dilakukan oleh sekolah, seperti yang kemarin kejadian SMP 2, saya yakin semuanya itu adalah kebaikan. Perpisahan baik, ya. Kolektif untuk fotokopi baik, laminating juga baik, ya. Tapi kita terlupakan ternyata di satu sisi kita belum sempurna bila diikuti dengan landasan normatif yuridis, sehingga kebaikan tidak dibingkai dengan suatu persoalan kebenaran tentang aturan, akhirnya salah juga. Sehingga bisa disimpulkan baik belum tentu benar. Nah, sehingga kami pun waktu silaturahmi dengan Pak Waka nyambung akhirnya. Nah, inilah pentingnya suatu silaturahmi, inilah pentingnya suatu kajian pembedahan beberapa persoalan, terutama tentang penafsiran. Adalah surat dinas. Artinya apa? Artinya itu berlaku sebagai aturan. Kalau ada yang berani mengatakan bahwa surat kepala dinas itu bukan aturan, itu salah. Kecuali kalau Pak Kepala Dinas nggak pakai stempel, ya, nggak pakai kop surat. Ini Pak Kepala Dinas jelas kok. Jadi butir yang tadi disebut Pak Dadang tadi, insya Allah Pak di sini Pak. Pesan Pak Kepala Dinas adalah mengutamakan terpenuhinya keperluan yang bersifat pokok garis miring utama, seperti pas foto, sampul atau map, ijazah, dan atau barang lainnya yang dapat dikategorikan berasas guna penting bagi peserta didik. Nah, yang tadi penjelasannya gimana itu tugasnya Pak Kabit Pak menjelaskan. Yang kira-kira tadi kan, yang barang lain yang bersifat utama ini kan yang disebut di situ foto, sampul, ya kan? Nah, yang tidak jelas Pak Kabit itu tugasnya. Oke Pak. Jadi artinya begini. Artinya ketika kita mengelola urusan negara ini, semua itu ada aturannya. Aturan mulai dari PP sampai ke perundang-undangan, sampai ke keputusan kepala dinas, bahkan surat dinas itu juga aturan, Pak. Ya, gitu. Jadi jangan dikatakan bahwa itu kan hanya surat, Pak. Belum enggak. Kalau misalnya Pak Dahlan di situ menandatangan dia tidak sebagai kepala dinas, kira-kira sama Bapak dan kepala sekolah gitu enggak? Oh, gitu. Nah itu makanya
saya ingatkan sekali lagi tadi Pak, bahwa